Shalom saudara sekalian. Saudara, bagi kita yang dibesarkan dari keluarga Kristen, maka cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang tentu cukup familiar buat kita. Namun, apakah artinya kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini? Saudara, kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang adalah kisah yang penting. Karena selain kisah kebangkitan saudara, satu-satunya kisah yang diceritakan oleh 4 Injil adalah kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini. Tentu saja yang diberi makan saat itu bukan hanya 5.000 orang saudara. Karena 5.000 orang yang disebutkan hanyalah para pria saja. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Saudara, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang diawali dengan kisah para murid yang kembali berkumpul setelah mereka diutus oleh Tuhan Yesus untuk melayani. Nah, saya akan membacakannya buat kita, Markus 6 ayat 30 sampai 32 terlebih dahulu. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika." Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Nah saudara, di bagian Markus pasal ke-6 sebelumnya, ayat 6-12, Markus menceritakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus mengutus ke-12 rasul berdua-berdua dan memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Nah, para murid ini saudara kemudian pergi dan ayat ini mengisahkan kepada kita bahwa kemudian para murid kembali berkumpul dan memberitahukan kepada Tuhan Yesus apa yang telah mereka ajarkan dan kerjakan. Saudara, ada yang menarik dari pengutusan dan kembalinya para murid ini, di mana di tengah-tengah kisah pengutusan dan kembalinya para murid, bagian ini saudara seringkali disebut pasal sandwich, di mana di tengah-tengah sebuah cerita terselip kisah lain di tengah-tengahnya. Nah, Markus menceritakan kisah tentang Yohanes Pembaptis yang saat itu berada di penjara dan kemudian dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya oleh Herodes. Nah, hal ini mirip dengan kisah Tuhan Yesus yang sebelumnya saudara membangkitkan anak Yairus di pasal yang kelima. Di mana di tengah-tengah kisah itu, Markus menceritakan tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya dan kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah saudara, mengapa di tengah-tengah pengutusan dan kembalinya para murid, Markus menyelipkan cerita Yohanes Pembaptis yang dibunuh dengan tragis oleh Herodes ini? Nah saudaraku, pelayanan dan pengutusan Tuhan Yesus untuk melayani dan menjalankan misinya di dalam dunia ini seringkali mengandung bahaya dan resiko. Tuhan Yesus sendiri saudara tidak pernah berjanji bahwa jalan dalam mengikut Dia akan selalu mulus. Saudara, akan selalu ada tantangan dan kesulitan dan seringkali bahaya akan menyertai di dalam menjalankan misi Tuhan. Namun walaupun demikian, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberi penyertaannya. Nah, dalam kisah ini, para murid yang telah diutus itu kembali dan kemudian melaporkan apa yang telah mereka ajarkan dan apa yang telah mereka lakukan kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus mengajak mereka untuk ke tempat yang sunyi dan beristirahat. Nah saudara, karena begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga bahkan makan pun saudara dikatakan mereka tidak sempat. Nah, ada suatu prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid di dalam bagian ini, yaitu tentang pentingnya dan perlunya mereka beristirahat setelah pelayanan yang melelahkan yang mereka lakukan. Saudara, bekerja atau melayani dan beristirahat adalah dua hal saudara yang sama-sama penting. Setelah bekerja dan melayani, maka kita perlu mengisi ulang baterai kita saudara untuk bisa kembali bekerja dan melayani Tuhan. Nah, prinsip ini saudara banyak disinggung oleh para bapak gereja kita, termasuk John Calvin, seorang yang memiliki reputasi sebagai pekerja keras di dalam kehidupannya. Melayani
dan beristirahat. Nah saudara, seorang filsuf Katolik yang bernama Joseph Pieper yang kemudian perkataannya dikutip oleh Tim Keller mengatakan, jika kita tidak berhenti bekerja secara teratur dan mengambil waktu untuk sekedar berkontemplasi dan menikmati dunia, termasuk buah-buah kerja keras kita, maka kita tidak bisa benar-benar menikmati makna di dalam hidup kita. Jadi saudara, kita melihat di sini murid-murid diajak oleh Tuhan Yesus ke tempat yang sunyi supaya mereka sendirian dan beristirahat. Ayat 33 saudara, tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Dan dari perikop ini saudara, kita melihat akhirnya orang banyak itu bertemu dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dan Markus mencatat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Saudara, mengapa orang banyak itu disebut seperti domba yang tidak bergembala? Padahal pada saat itu saudara, orang-orang Yahudi memiliki rabi atau guru-guru agama, bahkan orang Farisi yang menjadi gembala mereka. Seorang gembala artinya seorang yang menuntun mereka saudara. Tetapi Tuhan Yesus melihat orang banyak itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Mengapa saudara? Kemungkinan adalah karena para guru dan pemimpin agama pada saat itu tidak membawa mereka kepada pengenalan Allah yang benar. Sehingga mereka seperti domba-domba yang tersesat. Itulah mengapa kemudian Tuhan Yesus dikatakan mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ia mengajar mereka, membawa mereka kepada pengenalan yang benar akan Allah. Nah terakhir saudara, perikop ini mencatat kepada kita Tuhan Yesus kemudian memberi makan orang banyak itu dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Dan makanan itu saudara bahkan bersisa 12 bakul banyaknya. Saudara, kalau kita membandingkan kisah ini dengan Injil Yohanes, Yohanes menghubungkan saudara mukjizat Tuhan Yesus di dalam memberi makan 5.000 orang ini dengan Tuhan Yesus sendiri sebagai roti hidup yang memberikan hidupnya untuk orang banyak. Di mana Tuhan Yesus mengatakan barang siapa datang dan percaya kepadanya, maka dia tidak akan lapar dan haus lagi. Barang siapa percaya kepada dia, maka dia akan mendapatkan kepuasan yang sejati. Dan menarik sekali saudara, di akhir perikop, Injil Yohanes mencatat ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia ini. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara, orang-orang banyak itu, meskipun mereka sudah makan roti dan kenyang, mereka sudah melihat mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun mereka sesungguhnya tidak melihat arti di balik mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Mereka bahkan tidak mengerti ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya dialah roti hidup itu. Mereka justru mau menggunakan Tuhan Yesus untuk mencapai apa yang menjadi agenda atau tujuan mereka sendiri. Mereka menginginkan seorang Mesias yang akan melepaskan dan membebaskan mereka dari orang Romawi. Dan ini sebenarnya menyedihkan saudara. Mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya yang mereka butuhkan adalah seorang juru selamat yang membebaskan mereka dari belenggu dosa. Nah Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup, di mana barang siapa percaya dan menerima dia, maka mereka tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi. Namun orang banyak itu tidak percaya dan mereka tidak mau menerima roti hidup yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka mencari Yesus, tapi sesungguhnya mereka mencari dia untuk tujuan yang lain. Dan saudara, bukankah hal ini yang sampai sekarang masih seringkali terjadi di dalam kehidupan banyak orang percaya? Mereka mengatakan bahwa mereka mengikut Yesus, tapi sesungguhnya mereka tidak mencari dia. Tuhan Yesus hanyalah alat atau sarana
untuk mencapai tujuan lain, misalnya berkat, kesehatan, kesuksesan, dan lain-lain saudara, dan lain-lain. Nah saudara, mengapa kita masih mencari-cari yang lain di dalam hidup kita? Mencari berkat Tuhan lebih daripada Tuhan itu sendiri. Mencari pengakuan, mencari penerimaan, kuasa. Bahkan seringkali kita sadar atau tidak kita menjadikan Tuhan sebagai alat untuk mencapai tujuan kita yang lain. Yaitu tadi berkat, kesembuhan, kesuksesan, jabatan, dan lain sebagainya. Saudaraku, semua itu terjadi karena sesungguhnya kita belum melihat keindahan dan kemuliaan Kristus itu. Kalau kita sudah melihat keindahan dan kemuliaannya, maka yang lain-lain itu akan menjadi kurang indah dan kurang penting saudara. Bukan berarti tidak penting saudara ya. Saudara, kiranya setiap kita, khususnya di masa Natal ini, hati kita dibawa kembali untuk melihat Kristus dan pribadinya. Dia yang adalah roti hidup yang memberi kepuasan yang sejati kepada kita. Dan dia datang ke dalam dunia ini, dia lahir menjadi seperti kita untuk menyelamatkan kita saudara. Karena dia mengasihi setiap kita, mengasihi saudara dan saya. Amin.